Mustika Al-Karimah. Saya ingin membuktikan kekuatan darimu atau dari Mustika Al-Karimah ini sendiri. Saya ingin, jika memang kau memiliki kekuatan, saya hanya menginginkan berikanlah saya petunjuk. Saya harus ke arah mana? Saya harus berjalan ke arah mana? Allahu Akbar. Ya, sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mungkin saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kesehatan yang kami dapatkan pada malam hari ini, dan juga alhamdulillah karena teman-teman juga sudah melihatnya bahwasanya Mustika Al-Karimah yang kita cari alhamdulillah sudah kami dapatkan. Ini pegang satu wadah. Jadi Mustika Al-Karimah alhamdulillah sudah saya dapatkan, kami dapatkan. Ya teman-teman, mungkin jika belum menonton videonya, teman-teman bisa menonton di video sebelum ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa menyimak dengan sebaik mungkin. Teman-teman memahami isi konten tersebut, jadi teman-teman tidak salah paham. Lalu teman-teman juga bisa belajar di situ. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan teman yang menanyakan kepada saya, insya Allah sudah terjawab semua di konten itu. Jadi kalau teman-teman bertanya manfaatnya untuk apa, ininya untuk apa, di konten itu insya Allah sudah sangat lengkap dibahas teman-teman. Namun di sisi lain teman-teman ya, walaupun mungkin kita bahagia karena sudah mendapatkan Mustika Al-Karimah. Kenapa mendapatkan Mustika Al-Karimah kok bahagia? Ya karena bahwasanya Mustika Al-Karimah ini untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi ya saya senang kalau misalkan Mustika Al-Karimah ini tidak diselamatkan atau tidak kami dapatkan dan jatuh ke para ifrit, maka bencana-bencana di dunia ini akan terjadi. Ya wallahu alam teman-teman, yang jelas yang saya tahu seperti itu. Namun itu kembali lagi di sisi lain teman kami Bang Trimok, Ki Slamet, dan juga Bang Mandor atau Mas Amin, sampai hari ini kita belum mengetahui kondisinya. Bahkan semenjak hilangnya mereka sampai detik ini kami belum pernah bertemu dengannya. Namun karena masalah ini semuanya sudah selesai atau masalah Mustika Al-Karimah sudah selesai, ya jadi kita akan fokus untuk mencari Ki Slamet, Bang Trimok, dan juga Bang Mandor. Ya mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya kami berada di sini itu sebenarnya sudah di tempat di mana kemungkinan besar tempat ini adalah tempat keberadaan Trimok, Slamet, dan juga Bang Mandor. Jadi tidak perlu dimatikan, coba Bang. Iya. Saya juga ingin mencoba. Tadi saya lihat videonya ketika yang Basuki masuk itu di akhir video. Iya. Beliau kan mengetes Mustika Al-Karimah ini. Hanya disiram air bisa mengeluarkan api. Ya tentunya airnya juga kan didoakan. Nah, kan juga beliau juga ngomong bahwasanya ya kalau nggak percaya kalian coba aja sendiri. Kepada kami maksudnya loh. Ya berarti kita juga nggak ada salahnya ingin mencoba. Saya ingin membuka karena kita merasakan di sini ada sebuah pintu goib, dan saya bukan ingin membuka pintu goibnya saja nih Mas Doble, tapi saya ingin mencoba untuk mencari petunjuk. Kita kalau lurus kita nggak tahu kemana, kita kalau ke sana juga nggak tahu kita mau kemana.
kita ke sana juga kita belum tentu ketemu Bang Trimok dan Kislamet. Kalau kita mau ke sana berarti kita pulang. Iya. Nah, makanya saya bingung ini mau ke arah mana, dan di sini saya tidak akan mencoba untuk memanggil sohibul wilayah ataupun sosok-sosok lainnya. Namun di sini saya ingin mencoba menguji kekuatan dari Mustika Al-Karimah ini sendiri untuk memberikan saya sebuah petunjuk. Kira-kira kita harus melangkah ke arah mana. Nah, ini pasti teman-teman juga penasaran. Ya, kita juga penasaran. Karena apa? Kalau ini nggak berhasil, aduh, pasti banyak teman-teman yang menganggap bahwasanya wah, itu nggak ada gunanya atau ini itulah. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Bentar, Pak. Sama itunya air, Pak. Air ini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain lagi coba, terang aja. Udah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mustika Al-Karimah. Saya ingin membuktikan kekuatan darimu atau dari Mustika Al-Karimah ini sendiri. Saya ingin, jika memang kau memiliki kekuatan, saya hanya menginginkan berikanlah saya petunjuk. Saya harus ke arah mana? Saya harus berjalan ke arah mana? Allahu Akbar. Ya, wala quwata illa billah. Sungguh luar biasa. Loh. Wah. Itu saya masih shock ini soalnya. Masya Allah. Tolong ibu. Apa? Buang sana. Kelihatan Mas Bang? iya. Herannya ini itu jadi aneh, Mbah. Seperti panah ya, Mas Doble. Iya. Kelihatan di kamera. Kelihatan. Teman-teman yang bisa melihatnya sendiri. Ini berbentuk seperti panah. Mohon maaf teman-teman ya. Ya, saya kaget dan saya shock karena luar biasa sekali. Ternyata benar apa yang saya harapkan benar-benar bisa terkabulkan. Saya jadi berpikir bahwasanya wejangan-wejangan yang kita dapatkan kemarin ketika kita di laut, bahwasanya mereka mengatakan, ya, kata-kata yang lebih tepatnya saya lupa, tapi yang saya ingat mempercepat munajat atau mempercepat doa kita agar bisa terkabul dengan menggunakan Mustika Al-Karimah. Namun saya ingatkan lagi bahwasanya semua itu yang mengabulkan Allah, bukanlah mustika. Jadi jangan sampai kita, apalagi saya pribadi ini yang memegang dan mempraktekkan langsung, jangan sampai menyembah kepada Mustika Al-Karimah ini sendiri. Jadi Mas Bawar dimasukin lagi tas. Berarti kita tadi dapat petunjuk arah panah ke depan lurus. Oh ya, ke sana, Mbah. Jadi kita coba ikuti petunjuk ini. Kalau kita bisa bertemu dengan Bang Trimok ataupun Bang Mandor ataupun Kislamet, berarti petunjuk ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang benar-benar petunjuk. Tapi kalau kita lurus dan kita tidak menemukan mereka, ya masih bisa dipertanyakan lagi. Dan kami insya Allah akan jujur teman-teman. Kalau memang nanti posisi mereka tidak ada di depan lurus sana, ya kita akan katakan itu. Tapi kalau energinya sih saya tidak merasakan besar ya. Jadi kayaknya kalaupun mereka benar-benar ada di sana, sepertinya itu masih jauh. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Pinggir mana ulang ya gitu mana ya fokusnya bareng-bareng. Kedaton saking bumi, jerone bumi, kawula nyuwun kresnaning paduka, datan ana, kepati, datan ana, kelangan, urip langgeng selawase, istana dari bumi, hamba mohon restu, paduka, takkan mati, takkan hilang, hidup abadi selamanya. Datanglah, paduka. Aku bulan balen no kesel. Jadi, ngomong di sepi dia tengah malam nanti. Jadi mereka sepertinya sudah lama di sini. Kawula nyuwun kersane paduka. Datan anak kepati, datan anak kelangan. Urip langgeng selawase, istana dari dalam bumi. Hamba mohon restu paduka. Takkan mati, takkan hilang. Hidup abadi selamanya. Berarti mereka sedang membaca mantra. Dan sebelum kita sampai ke sini, sepertinya mereka juga sudah lama di sini dan mencoba membaca mantranya. Datanglah. Karena tadi di awal mereka itu sempat mengatakan, Trimok mengatakan kepada Slamet, nyuruh coba doanya dibaca lagi. Berarti kan sebelumnya sudah dibaca doanya, namun belum datang sosok yang mereka harapkan. Paduka. Dia menanyakan darah. Sudah. Ini yuk, ini apa? Ya kok disit yuk. Ya orang Cina bareng-bareng. Saya belum paham ya teman-teman, mereka sedang membicarakan apa. Tanpa mati. Ayo kok cukup. Sing tua disit masa sing nom. Aduh. Iya lah, ada sing tua disit kok. Oh, dia sedang menggigit. Dia sedang menggigit jarinya agar keluar darah. Paduka. Jempolnya copot terus. Berarti copot, boleh dicopot. Orang mau ki. Bro, aku berasa banget ya. Ayo cepetan kan, mau teka darah turun kalau putih. Banget ini. Nah, ini gimana banget.
Wah, panjang. Ntar mau buka ya? Paduka. Paduka. Terima kasih Paduka. Ternyata sudah ada sosok yang datang itu teman-teman. Akulah Ada dua sosok yang datang sang Dharma menghampiri dan mereka berdua. penguasa hutan sejak zaman Pajajaran. Kalian memanggilku untuk apa manusia? Wahai Paduka, penguasa gaib, kami ingin kekuatan yang abadi, hidup yang abadi, kekayaan yang tak terbatas, Paduka. Paduka, berikan kami umur panjang seperti para wali. Dan kami akan memberimu tumbal setiap bulan. Kalian mau hidup abadi? Baiklah. Tapi ada syaratnya. Apakah kalian siap dengan persyaratannya? Jika kalian siap, maka kalian harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, kau harus menyerahkan tumbal setiap malam Kamis Pahing untuk membuat hidupmu abadi. Lalu yang kedua, kau harus membunuh satu orang yang kau cintai. Itu sebagai bukti kesetiaan. Kami siap dengan kedua persyaratan yang Paduka berikan padaku. Asalkan kami berhasil, Paduka. Ya, Tuhan Paduka, kami lelah jadi orang kecil. Kami ingin seperti para nabi yang hidup ratusan tahun. Ajari kami rahasianya itu, Paduka. Nabi Nuh hidup 950 tahun karena taat pada Allah. Kalian mau umur panjang, menginginkan hidup abadi, tetapi kau tetap bermaksiat, bodoh. Apa, Paduka? Jangan bandingkan kami dengan Nabi. Kami mau cara cepat seperti para pendekar sakti Mandraguna, Paduka. Seperti yang sudah kukatakan, manusia. Bunuh orang yang paling kau cintai sebagai bukti bahwa kau setia denganku. Ludahilah kitab suci untuk memutus hubungan dengan Tuhanmu. Pengenang kaki. Tapi kami takut dosa, Paduka. Dosa. Kau tentunya mengenal Nabi Adam. Nabi Adam
pernah berdosa, tapi tetap diampuni. Fir'aun hampir bertobat di detik akhir. Kalian pikir Tuhan itu pelit pengampunan? Benarkah Paduka? Benarkah kami bisa hidup abadi seperti Nabi Kidir? Asalkan kau tahu, manusia, Kidir abadi karena meminum air kehidupan, bukan karena taat kepada Allah. Saya bisa tunjukkan di mana sumbernya, agar kau bisa meminumnya, dan kau pasti akan hidup abadi seperti Nabi Kidir. Dengarkan baik-baik, manusia. Hidup abadi mustahil dengan cara suci. Lihat Nabi Isa yang diangkat Allah untuk bukan kalian. Kalian butuh ilmu hitam. Setiap malam Jumat Kliwon, mandilah dengan kembang setaman dan dicampur dengan darah kalian sendiri. Lalu kau harus membaca mantra agar kau berhasil. Mantranya adalah Bismil Iblis, Raja Iblis. Aku jadikan jiwaku tumbal, hidupku untuk keabadian. Makanlah hati monyet hitam setiap bulan purnama. Itu keji, Paduka. Apa kau katakan? Keji. Tapi perlu kau tahu, Sunan Kalijaga pernah jadi perampok sebelum bertobat. Kalian bisa seperti dia, berdosalah terlebih dahulu, nanti baru urusan suci. Kalian pikir para wali itu suci? Mereka itu penuh dengan dosa. Sunan Kalijaga dulunya perampok, pembunuh, dan merampok orang yang tidak bersalah. Lalu Syekh Siti Jenar dihukum mati karena sesat. Tapi kalian masih anggap dia wali. Bodoh. Lalu Sunan Gunung Jati memiliki istri 12. Mana mungkin jika orang suci serakah seperti itu. Iya, benar, Paduka. Tapi orang-orang memuji mereka, Paduka. Tentu. Tentu saja. Sejarah hanya ditulis oleh pemenang. Kalau mereka kalah, pasti disebut dukun. Islam itu agama yang keras. Lihat sendiri. Nabi Muhammad memiliki 11 istri. Mana mungkin Nabi sejati rakus kepada wanita. Al-Quran mengatakan orang kafir masuk neraka. Tapi Tuhan, mana yang kejam begitu? Lalu sholat 5 waktu. Itu adalah hanya sebuah cara ulama untuk mengontrol pikiran kalian. Tapi mohon maaf Tuan Paduka,
banyak orang di agama kami, agama saya, yaitu agama Islam. Banyak sekali orang baik, Pak Duka. Janganlah percaya dengan hal-hal semacam itu. Percayalah kepada sesuatu yang nyata, seperti keinginanmu dan seperti persyaratan yang sudah saya kasih tahu untukmu. Orang baik, lihatlah para penjahat di sana. Semua pakai nama Islam. Surga Islam itu cuma mimpi. Cuma iming-iming agar kalian jadi budak ulama. Bidadari itu hanyalah khayalan untuk memuaskan nafsu lelaki. Susu dan madu itu hanya cerita pengembara Arab yang kelaparan. Dan yang terakhir, neraka. Neraka itu hanya ancaman agar kalian takut dan patuh. Bodoh sekali Lalu kalian. bagaimana Pak Duka? Apa artinya hidup ini Pak Duka? Hiduplah untuk diri sendiri. Nikmatilah kekuatan, wanita, dan harta. Lupakan surga yang palsu. Ya, Pak Duka. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tadi saya biarkan. Hei! Siapa kalian? Telah mengganggu upacara kami. Dengarkan iblis, dengarkan iblis. Iblis, Sunan Kalijaga bertobat dan taubatnya diakui oleh Allah. Nabi Muhammad menikah untuk membela janda dan menyebarkan Islam, bukan nafsu. Lalu surga dan neraka itu nyata, dan kau iblis takut pada neraka. apa urusanmu? Bicara tentang iblis, bicara tentang nabi-nabi. Kita nggak kenal. Ini urusan kami. Kalian telah mengganggu. Saya tidak berbicara denganmu, Slamet, Trimok. Saya berbicara dengan iblis itu, kedua iblis itu. Kenapa? Dari tadi saya mendengarkan kalian berbicara. Sebenarnya saya sudah dari tadi di sini melihat kelakuan kalian semua di sini. Dan yang kau katakan iblis, kau benar-benar luar biasa. Kau menghasut kedua manusia yang ada di sana. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kenapa kau diam, iblis? Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata kau diam tapi menyerang kami seperti ini. Allahu Akbar. Habisi saja Pak Duka. Kenapa kau bersembunyi di balik para iblis itu? Apakah kalian berdua takut? Allahu Akbar. Masya Allah. Sialan. Masya Allah. Ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sialan kau, iblis.
Kenapa kau menghasut kedua saudara kami atau teman-teman kami? Menghasut? Bukankah mereka yang memanggilku? Tidak mungkin. Mungkin memang benar mereka yang memanggilmu, namun saya percaya bahwasanya ya ini akal-akalanmu. Bukankah jika kau mengetahuinya, kau sudah mengetahui semuanya? Maksudmu? Mengetahui apa yang sudah kami bicarakan. Baik, Iblis. Memang benar, sebenarnya kami sudah mendengar kedua teman saya berbicara banyak sebelum kalian berdua datang tadi. Namun, kenapa kau mau datang dan kau tadi mengatakan banyak hal yang tidak bisa saya terima dan ini harus diperdebatkan karena kau sudah jelas-jelas salah dalam berucap. Kau tadi mengatakan banyak hal, bahwasanya kau menyuruh mereka untuk membunuh orang yang paling disayangi. Lalu kau tadi juga menyuruh mereka untuk meludahi kitab suci Al-Quran. Ya. Kau mengatakan alasannya untuk memutus hubungan dengan Tuhan. Ya. Lalu kau juga tadi akan mengabulkan permintaan mereka dengan dua syarat. Menyerahkan tumbal setiap malam Kamis Pahing untuk membuat hidup mereka abadi. Dan yang kedua, membunuh satu orang yang dicintai sebagai bukti kesetiaan. Lalu kau juga tadi mengatakan bahwasanya Nabi Adam pernah berdosa tapi tetap diampuni. Fir'aun hampir bertobat di detik terakhirnya. Dan kau tadi mengatakan juga kalian pikir Tuhan pelit, pengampunan. Saya tahu tujuanmu berkata seperti itu agar kedua teman saya ini mau mengikuti arahanmu karena kedua teman saya sudah dihasut olehmu agar punya pikiran seperti tadi yang saya katakan itu. Saya tidak pernah menghasut. Namun mereka sendirilah yang menginginkan sesuatu yang belum dimilikinya. Iya. Dan barang siapa yang menginginkan sesuatu secara cepat, maka itulah yang bisa saya sampaikan dan saya tunjukkan kepada mereka. Sudahlah, hentikan omong kosongmu itu. Apakah Baik. saya salah? Begini makhluk, kau tadi sempat mengatakan bernama Darmo Gandul. Darmo Gandul, memang benar yang kau katakan bahwa kedua teman saya yang datang ke sini lalu memanggil jenengan, tapi saya tidak terima atas tuduhanmu atau ucapan-ucapanmu yang menghina para nabi. Kau tadi juga menghina para wali. Sunan Kalijaga kau mengatakan dulu adalah perampok, membunuh dan merampok orang tak bersalah. Apakah yang kukatakan itu salah? Bukankah benar mereka melakukan hal itu? Kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Saya pun jika mau mengatakan benar tidak berani, mau mengatakan tidak benar juga berani, karena kebenaran hanya milik Allah. Namun saya sering membaca Al-Quran, saya sering belajar hadis dan lain sebagainya. Saya belum menemukan
di dalam Al-Quran sesuai dengan yang apa kau ucapkan. Justru malah ini bertentangan. Seperti halnya kau juga tadi mengatakan Sunan Gunung Jati mempunyai istri 12. Mana mungkin orang suci serakah seperti itu? Jikalaupun benar manusia memiliki istri lebih dari satu, saya mengetahui bahwasanya itu diperbolehkan, namun dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Tapi bukan berarti kau harus membanding-bandingkan beliau agar kedua teman saya ini ikut dengan arahanmu. Dan yang paling saya tidak terima lagi ini, kau mengatakan Nabi Muhammad punya 11 istri, lalu kau mengatakan Nabi Muhammad adalah sejati rakus wanita. Lalu Al-Quran bilang orang kafir masuk neraka, tapi Tuhan mana yang kejam begitu. Terus kau juga banyak mengatakan hal-hal yang mungkin saya sedikit lupa, namun kesimpulannya di sini saya tidak terima dengan apa yang telah kau katakan tadi. Dengar baik-baik tuh makhluk. Terserah Keluar. mau terima atau tidak. Yang jelas, apa yang sudah saya katakan adalah fakta dan memang benar seperti itu adanya. Tapi kau sudah terlewat batas. Dan saya mungkin jika tidak bertemu denganmu dengan situasi yang seperti ini, saya denganmu tidak akan saling mengenal. Saya juga bingung sebenarnya harus berbuat apa. Karena memang benar, ini tidak ada kaitannya denganmu. Namun, karena saya menemukan mereka sedang bersamamu, jadi mulai detik ini kau ya berurusan dengan kami. Sekarang katakan, di mana kedua teman saya sekarang? Saya yakin, saudaramu tadi yang satu itu yang membawa mereka berdua. Mereka yang menginginkan sesuatu dari kami. Jadi, mereka sudah melakukan perjanjian. Dan untuk selanjutnya, kau tidak usah mencari mereka lagi. Kembalilah pulang. Dan jangan membuang-buang waktuku. Mana mungkin kami tidak mencari kedua teman kami. Dan satu lagi Mas Mandor. Mereka sangat menginginkan sesuatu yang mungkin sangat digadang-gadangkan sejak dahulu. Silakan saja jika kau mau berbicara banyak. Sudah jawab. Karena saya yakin setelah mereka mendapatkan semuanya, mereka akan menemui kalian semua. Akhirnya mana Waras? Silakan kau lanjutkan pembicaraanmu sesuka hatimu. Mungkin kau melakukan hal ini karena kau takut jika mereka lebih kuat daripada dirimu. Kamu sana coba. Mas takutnya dia nyerang. Kenapa kau diam? Iya. Saya mungkin Murah krungu ya, War. tidak menjawab dengan kata-kata, namun saya akan memperlihatkan sesuatu kepadamu. Ruah ora? Malah tinggal senger. Oh, alah. War, itu ini maju ini sini War. Simpan War. Bismillah. Apa yang kau ingin lakukan? Sekarang katakan di mana kedua teman saya berada. Dibawa kemana mereka berdua? Percuma saja jika saya mengatakan. Kenapa? Kau tidak akan pernah bisa mengampuniku.
Yang berhak mengampunimu itu Allah. Jadi jika kau mau meminta maaf kepada kami, saya maafkan. Namun tolong tunjukkan dulu di mana mereka berada sekarang. Apakah jika saya tidak memberitahu kalian, kalian akan membinasakanku? Tidak. Saya sudah terlalu sering membinasakan atau meleburkan makhluk-makhluk yang seperti Anda ini. Lalu bagaimana dengan tubuhku ini? Justru itu dia, saya tidak akan membuatmu binasa atau meleburkanmu. Saya akan membiarkanmu hidup dengan keadaan yang seperti ini. Saya mohon. Mohon apa? Berikan saya maaf dan kembalikan lagi tubuhku seperti semula. Kamu ini Biarin aja jahat, itu Yor. tetapi sedikit lucu. Kau menginginkan kami memberikan maaf. Kau meminta maaf atau tidak? Ya, saya meminta maaf kepadamu atas perbuatanku. Dan saya mohon kembalikan tubuhku seperti sedia kala. Katakan dulu di mana kedua teman saya berada sekarang. Ya, benar. Di balik bukit ini, kau akan menemukan mereka. Saya boleh bertanya lagi? Silakan. Apa kira-kira yang sekarang terjadi kepada kedua teman saya? Secara kau mengatakan bahwasanya mereka berdua sudah melakukan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan, sehingga mereka berdua sudah berada di tangan kalian, dan itu otomatis pastinya ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka berdua. Katakan, apa yang kira-kira terjadi pada temanku ini? Mungkin sesampainya kalian di sana, kau akan mendapati kedua temanmu setengah menjadi seperti makhluk sepertiku. Lalu yang setengahnya tetap menjadi manusia. Ya, jika semakin lama kau tidak menemui, bertemu dengan kedua temanmu itu, maka akan sempurnalah mereka berdua menjadi makhluk sepertiku. Tapi jika kenyataannya saya naik ke bukit ini dan di balik bukit ini ternyata saya tidak menemukan kedua teman saya, bagaimana? Saya akan menjadi jaminannya. Saya percaya dengan ucapanmu, tapi saya ingin bertanya satu hal lagi. Silakan. Kau meminta maaf dan kau menunjukkan mereka berdua ada di sana, dan ini juga tentunya berarti kau juga sudah mengkhianati saudaramu tadi itu. Ya. Lalu, apakah yang kau katakan ini tulus dari hatimu? Apa karena kau merasakan sakit lalu baru minta maaf? Jujur saja. Memang pada awalnya saya merasakan sakit luar biasa dan menginginkan tubuhku kembali seperti semula. Namun setelah lama berbicara denganmu dan merasakan aura kebaikan yang terdapat dalam dirimu, Lalu kau sekarang mulai menyadari bahwa apa yang saya lakukan salah. baik, cukup. Dengan kau mengakui salah saja itu sama halnya dengan pendekar sejati. War, Ya, mustikanya War. ya. Saya ingin mengujimu, apakah kau benar-benar meminta maaf dari dalam hati dan ikhlas atau tidak?
Bukalah matamu selebar-lebarnya, lihatlah mustika Al-Karimah ini. Jika kau bertahan melihat mustika ini, berarti saya percaya bahwa kau sudah ikhlas mengatakan itu. Baiklah. Bukalah matamu. Cukup. Saya percaya denganmu. Kau benar-benar menyesali perbuatanmu dan kau juga sudah bisa melihat mustika ini tanpa harus merasa takut. Satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepadamu. Banyak sekali makhluk yang berebut mustika Al-Karimah. Dan pada akhirnya mustika Al-Karimah ini jatuh pada kami. Namun perlu kau ingat, mustika Al-Karimah ini bukan untuk diri saya sendiri atau kepentingan pribadi saya sendiri. Namun untuk menyelamatkan jutaan umat manusia. Dan perlu digarisbawahi juga, umat manusia bukan hanya manusia dari golongan Islam, Kristen, Buddha, atau dan lainnya, namun untuk semua umat manusia. Mungkin yang tidak beragama sekalipun. Saya akan menyembuhkanmu, tapi apakah kau tahu mustika Al-Karimah ini, sedangkan banyak makhluk yang menginginkannya? Ya, itulah sebabnya saya merasakan aura yang luar biasa di dalam diri kalian, sehingga kalian bisa berhasil, atau manusia yang benar-benar pantas mendapatkan mustika Al-Karimah itu. Memangnya mustika Al-Karimah ini bisa untuk apa? Sungguh banyak dan mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Namun yang pasti, mustika Al-Karimah bisa memberikan kedamaian seperti yang kau rasakan saat ini. Ya, jadi banyak sekali makhluk yang menginginkan kekuasaan. Jadi saya percaya denganmu. Saya akan mencoba untuk mengobati tubuhmu. Mudah-mudahan sembuh dan kau berjanji untuk tidak mengulangi lagi atau kembali ke jalan ini lagi. Baiklah, berjanjilah terlebih dahulu. Air war. Baiklah, saya berjanji tidak akan melakukan hal buruk seperti yang kau lihat tadi. Dan saya berjanji akan melakukan hal baik untuk depannya. Baiklah, saya percaya denganmu. Saya akan mencoba untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuhmu ini. Mudah-mudahan kau juga tidak merasakan sakit karena tersentuh oleh air rendaman mustika Al-Karimah ini. Bagian mana yang sakit? Silakan keluar. Saya sudah memberimu tanda juga. Jika kau nanti suatu saat berubah, saya pasti akan tahu dan kau akan kembali seperti tadi lagi, penuh dengan luka. Saya ingin kau berbicara satu hal. Setelah saya menggunakan mustika Al-Karimah, apa yang kau rasakan? Tadi kau sakit juga karena mustika Al-Karimah, kau sembuh juga karena mustika Al-Karimah. Yang pertama, saya memang merasakan sakit luar biasa. Dan yang kedua, kau cipratkan air itu ke tubuhku. Saya menghela nafas bukan karena sakit, namun
merasakan sejuk yang luar biasa. Dan seketika rasa sakit di dalam tubuhku sama sekali sudah tidak saya rasakan lagi. Ya, baik. Karena saya tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan Anda, Baik, jadi silahkan dengan keluar dan saya akan mengawasimu, lalu saya akan melanjutkan perjalanan ini. terima kasih. Bentar, Mbah. Astagfirullah. Darah, kelihatan airnya? Kelihatan tuh, Mbah. Masya Allah. Oh, berarti dicampur dengan air sepertinya ini, karena encer. Tapi ini tadi kita juga melihatnya bahwa Bang Trimok dan Ki Slamet menggigit jarinya, lalu menaruh darahnya di dalam kendi ini. Masya Allah, ya Allah. Ini darah. Iya itu, Mbah. Tuh, deketin aja. Mas, stop deh. Oh, ini kalau mau lihat. Subhanallah. Dimatiin keluar, lilinnya war. Tuh, Kita mau tolong matiin lilinnya. jadi kita takut nanti mulai ini membakar tempat ini. Baik teman-teman ya, itu tadi makhluk Iya. yang bersama Slamet dan juga Trimok. Ya, saya tidak bisa menjelaskan apa-apa lagi karena saya juga yakin bahwa teman-teman juga pasti sudah mendengar dengan jelas. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan ini. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ki Slamet dan juga Bang Trimok. Amin, amin ya Mungkin Rabbal satu alamin. hal yang ingin saya sampaikan lagi, bahwasanya luar biasa sekali Mustikal Karimah ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat tadi. Sudah, matiin war, sudah mati war. Ini tinggal satu. Sudah, ayo kita ini nanti pinggirkan aja nih di sana. Kita lanjut perjalanan saja. Bismillah.